Masih pakai apron dong. Temenin ya. Aduh. Ini mau curhat dikit ya. Sekalian mumpung. Apa ya? Nggak enaknya nikah sama bule. Mau sambil gini ya. Nggak enaknya nikah sama bule itu pertama adalah mereka orangnya nggak bisa dikode-kodein. Nggak kayak cowok timur ya. Cowok timur kan masih ada basa-basinya, begitu kita kode-kodein mereka kadang-kadang masih nangkep gitu ya. Kalau di sini nggak bisa begitu, serius. Dan mereka tuh orangnya to the point ya, nggak gimana sih kalau misalnya kita ada argumen atau apa gitu kan kadang kalau mungkin sebagian besar mungkin cowok Indo itu kan bakal mikirin perasaan kita ya, maksudnya jaga-jagalah mulutnya atau omongannya gitu kan ya. Kalau bule mereka ya apa yang mereka pikirkan kan mereka sampaikan gitu loh. Misalnya, oh saya nggak suka nih kamu begini gitu, ya disampaikannya begitu, saya nggak suka nih kamu begini gini gitu ya. Kadang kita kan namanya perempuan kan pasti maksudnya kok nggak ini sih, nggak mikirin perasaan gitu kan ya. Kadang Uni awal-awal itu banyak nggak ketemu itu di soal apa ya, mungkin soal uang kali ya. Soal uang tuh kurang ketemu awalnya karena kan bagi mereka itu keluarganya dia nih, misalnya kita nih anak istri gitu ya, sama yang disuruh pokoknya itu keluarga dia, dan itu nggak ada apa ya, nggak ada gimana sih jelasinnya, dan nggak ada uang kamu uang saya tuh nggak ada gitu loh. Kadang kita kan perempuan pengen apa ya, oh saya pengen punya tabungan gitu kan, pengen ini biar saya bisa bantu keluarga saya misalnya gitu tuh. Kok bagi mereka nggak begitu ya, kau bantu aja, minta aja sama saya atau apa gitu kan. Ntar kan kita kan pengen ya punya tabungan sendiri atau apa. Ternyata bule nggak begitu gitu loh. Jadi kan di sini Uni sama Uda tuh punya joint account ya, jadi account bersama. Di satu account itu kita punya 2 kartu, satu dipegang Uda, satu dipegang Uni gitu. Ya udah semua kita di situ, pengeluaran kita tahu semua gitu kan. Jadi awal tuh sempat yang gitu ya gitu, ini kaget juga sih. Akhirnya ya udah, ya begitulah kalau bule. Oh ya, mungkin ada juga mungkin bule yang lain komen di bawah yang punya suami bule mungkin beda. Kalau ini ya kayak begitu deh. Jadi ya sekarang ya udah biasa sih, udah terbiasa gitu dengan cara mereka ya. Terus apalagi yang gak enaknya? Oh iya, masalah penataan apa ya, kasur. Lucu deh, mereka tuh tidur tuh kasurnya berlapis-lapis tau nggak? Kita kan pakai spray aja ya, pakai spray satu udah kelar gitu. Kalau mereka enggak, ada spray yang fittednya yang ada karetnya, terus spray lagi di atasnya buat alasnya yang flat, terus pakai bed cover itu ribet tau nggak sih di sini. Jadi bed cover tuh ada isinya gitu loh, ada bukan bed cover, mereka bilang quilt ya. Jadi quilt itu diisi, jadi quiltnya macam-macam bentuknya, apa warnanya, ini motifnya, tapi ada isiannya. Pokoknya ribet deh mereka gitu. Udah gitu bule itu kayaknya apa ya, untuk itu agak rapi. Untungnya sih Uni ya dapat Uda tuh ya nggak terlalu rapi gitu ya, makan harus di meja makan apa tuh enggak sih gitu. Untungnya. Coba kalau udah kayak gitu stres tiap hari harus nyiapin ini. Kalau di sini enggak sih, kita bisa makan sambil nonton gitu ya, nggak harus duduk di meja makan atau apa, enggak sih. Pantry ini berantakan. Berantakan. Oke, sampai mana tadi ya curhatnya? Ya gitu. Nah, juga dalam barusan lewat si abang jadi ya, dalam hal mendidik anak juga
agak gimana, agak beda juga deh, beda ya sama orang kita sama orang asing. Mereka tuh strict banget gitu loh. Kalau udah itu, kalau soal anak tuh strict dia. Misalnya jam 8.30 tidur ya tidur, kalau enggak marah gitu, marah banget. Oke, ini udah. Sekarang kita siapin teflonnya ya. Adonannya tadi. Why? Aduh, sebentar, Ginger masuk. Lagi tadi mau manggang si roti Turki, lupa harus jemput anak. Aduh, ampun. Jadi biasanya kan Mas yang jemput ya. Si Jebi kan udah pulang, Abang Jebi. Masih pakai apron dong. Temenin ya. Aduh. Parah kan? Jadi memang kalau jemput yang cewek dua, Didi sama Aura, memang tugasnya Uni ya. Jadi tugasnya Mas Andre itu dia pagi antar Didi sama Aura, karena sekolah mereka deketan. Ya. Terus Uni yang antar si JB kalau pagi ini. Terus pulangnya JB, Mas sama Kikif jemput Abang JB. Uni yang jemput si cewek-cewek karena deket kan. Oke, temenin Uni ya sambil curhat lagi. Lanjutin curhat tadi. Masih pakai apron dong. Beginilah ya. Di sini nggak bisa ngandelin siapa-siapa kecuali diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah anak gak jauh sih, dekat, nggak nyampe 5 menit sih. Sampai mana tadi ya curhatan Uni soal keenaknya nikah sama bule. Tadi udah ya soal uang ya, soal keuangan tuh mereka di sini satu, nggak ada punya kamu punya saya. Semuanya satu. Terus soal cara mereka ya, kayak tempat tidur, terus cara makannya. Kalau teman-temannya udah ya, yang ini kenal teman-teman kita itu ya, mereka tuh makan di meja makan terus rapi, benar-benar ya kayak yang di film-film. Gimana sih bule kayak gitu loh. Untungnya udah nggak begitu. Coba kalau udah begitu mati nggak, nyiapin apa 10 piring tiap hari. Aduh, untung ada mesin cuci piring, kalau enggak aduh Tuhan. Terus apa lagi ya nggak enaknya nikah sama bule itu, soal makanan. Nah, soal makanan tuh salah satu kendala paling besar kalau buat Uni. Kenapa? Karena udah ini lidahnya benar-benar nggak bisa mentoleransi kepedasan, alias nggak bisa pedes. Jadi untuk menambah keribetan Uni setiap hari itu harus masak 2 menu. Satu untuk grup Indonesia, satu untuk grup bule. Mereka nggak bisa sama sekali. Tapi kesini-sini ya, si Didi sama Abang Jebi udah mulai tuh makan-makan cabe. Udah mulai doyan mie goreng. Terus Uni sering bikin nasi goreng kambing, agak pedes dikit mereka masih mau makan gitu. Kalau udah sama sekali susah. Udah gitu kalau apa namanya, kalau bikin rendang nih Uni nih, kalau pedes banget dia nggak mau makan. Terus dia maunya tuh agak kayak kalio gitu loh, dan dia makannya pakai pakai roti. Jadi dicocol-cocol gitu. Pernah Uni bikin rendang agak kering, dia bilang bisa nggak bikin rendangnya jangan kering-kering, agak basah. Oh, itu namanya bukan rendang, itu namanya kalio. Bener kan Uni bilang gitu, kalio gitu kan. Ya itu rendang tapi kan, ya iya tapi kalio, on the way setengah ke arah rendang. Uni bilang gitu kan kemarin. Ya berarti belum matang dong. Udah matang. Ya pokoknya gitu deh. Gak penting banget deh perdebatan kemarin itu. Pokoknya intinya dia sukanya kalio, dicocol pakai roti dan gak boleh pedes.
Nah itu dia makanan. Tadi apa ya udah ya, soal keuangan, terus soal sifat mereka yang to the point ya, terus soal cara penataan mereka di rumah itu juga super ribet. Tapi untungnya udah nggak terlalu ribet. Nah ini juga nggak terlalu ribet ya. Terus apa lagi ya nggak enaknya itu, lagi ya, ya alhamdulillah sih sejauh ini banyak enaknya ya. Terus oh ya, bener gak sih yang kayak di film-film kalau bule itu romantis? Hampir rata-rata iya sih ya, bener deh. Mereka tuh rata-rata romantis memang gitu loh. Mereka tuh ini kok dapat bule yang benar-benar ya, nggak semua bule itu kayak gitu. Sama aja sih, sama kayak kita juga orang Asia, ada juga yang ada yang romantisnya juga, ada yang enggaknya, sama lah kayak gitu. Cuma yang Uni lihat nih, pengalaman Uni pribadi aja ya, romantis banget gitu loh untuk hari-hari jadi, hari ulang tahun, atau gini deh, misalnya Uni capek nih seharian ya kerja, nanti dia tanya, Hani kamu mau kopi, kamu mau teh, nanti dia bikinin tuh. Atau misalnya Uni ketiduran ya, nanti dia akan bilang sama anak, jangan ganggu mami gitu kan, biarkan mami istirahat, kayak gitu-gitu loh. Itu kan satu hal-hal kecil yang bikin romantis ya. Terus kadang nih pulang bawa bunga gitu kan buat kamu, terus dia bilang terima kasih ya kamu udah capek ngurus kami, kayak gitu-gitu loh. Hal-hal kecil itu dia sampein tuh kayaknya gimana ya, kita juga perempuan kan, walaupun cuma ucapan begitu kan ngerasa dihargain ya. Padahal kan Uni di rumah nggak boleh kerja sama dia, semuanya dialah yang pokoknya kamu di rumah, kamu cuma urus kita aja karena kamu adalah tiang dalam rumah, kata dia gitu. Romantis gak sih? Dibilang kayak gitu. Kalau kamu sakit, kita semua sakit, kata dia, nggak ada yang urus. Emang iya sih, mama kan gitu. Suami sakit tidur, anak sakit mereka pada tidur. Bilang kita sakit, kita nggak bisa tidur gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini judulnya bikin roti tapi sambil curhat. Ntar bikin judulnya gimana ini? Bikin roti Turki sambil curhat. Ya itu kali ya. Kayak gitu. Terus nggak enaknya bule itu, mereka independen ya. Mereka beranggapan kita tuh mampu. Kalau dibilang mereka mengenderkannya sama, nggak juga sih, karena udah tuh tuh hampir kira ini bilang ini roundabout ini nih. Oke. Udah itu kalau Uni kan biasa dulu kalau belanja kan, suami jangan bawa gitu kan, kalau bisa kita aja, karena bagi Uni suami itu adalah raja gitu. Udah enggak, malah Uni mau bawa, enggak sini saya yang bawa gitu. Saya lebih kuat dari kamu, saya diciptakan lebih kuat dari kamu untuk bantu kamu, gitu deh pokoknya. Ini pengalaman pribadi aja ya. Uni nggak tahu kalau yang lain-lain punya pengalaman gimana ya nikah sama bule. Boleh di share di sini siapa yang punya pengalaman sama atau beda. Ayo kita berbagi, Ini udah sampai sekolah kan? Sebentar kan? Sudah sampai di sekolah anak gadis 2. Anak padusi yang 2 orang ya belum keluar. Tuh, kalau telat dikit nih penuh, sebelah kanan lihat penuh antrian. Dan kita nggak boleh parkir sembarangan ya, bisa kena denda. Tuh nanti ada tulisan dilarang parkir gitu. Padahal kalau Jakarta mah kita parkirnya di mana aja, depan rumah orang apa gimana gitu. Di sini nggak bisa. Apes. Nggak usah nunggu polisi datang deh. Ada orang nih motoin kita parkir sembarangan, kena kita. Asal dia dapat nomor plat mobil kita aja, dapet langsung kena denda ratusan dolar ya. Nah ini di sini Uni boleh parkir nih. Terus Uni ceritanya ngaco-ngaco aja tadi. Apalagi nggak enak nikah sama bule ya. Itu tadi enaknya ya. Enaknya udah kali itu ya sejauh ini ya. Yang Uni rasain. Ya kita independen. Bagi mereka ya pembagian tugas, kayak Uni kan di rumah, dia nyari duit. Pernah nih Uni bilang sama udah, saya kerja ya gitu berbantu kamu. Terus bilang, kamu mau kerja apa lagi? Kurang ya kerjaan di rumah. Kurang kerjaan di rumah ya katanya. Emang saya nggak cukup ya kasih kamu mau kerja gitu. Jadi Uni nggak boleh kerja.
Di rumah juga udah penuh, tangan tuh kayaknya udah yang kalau bisa tangan gurita 8 gitu ya. Dan biasanya Uni ngebagi waktunya gitu nih, kayak gini kan dari pagi ngedrop, mungkin Uni bisa istirahat sebentar ya, pagi-pagi nggak juga, kadang-kadang ya bebenah, kadang-kadang belanja. Awal-awal di sini Uni senang banget tuh belanja, seneng gitu kan, ngeliatin harga, ngeliatin apa. Kesini gini aduh kayaknya mau belanja tuh males banget, karena Uni harus ngerjain semua sendiri loh, harus sendiri gitu loh. Kecuali kok pas Kasya lagi libur ya, ada tuh yang bantu. Kebayang gak sih kita belanja untuk 10 orang, 10 orang itu buat seminggu. Dan itu ya Uni harus dorong-dorong sendiri gitu loh. Kadang itu yang Uni butuh bantuan anak-anak untuk bantu Uni ya kan. Kalau sendiri tuh dorong-dorong, kalau dapat parkir dekat, kalau dapat parkir jauh lumayan juga. Jadi kalau dibilang enak tinggal luar negeri ya enak sih, enak ya alhamdulillah. Mungkin cuacanya satu yang bikin enak gitu ya. Sebentar ada yang telepon. Sebentar. Ternyata si Kasya telepon minta jemput, kakinya sakit katanya, kelingkingnya, tahu kenapa itu tadi ya. Nelfon lagi.